Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, kembali bertemu dengan saya Mukhlis Dandros dalam Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Halal bihalal dan silaturahim. Ini topik kita pada sore hari ini. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk pada Idul Fitri. Artinya 1 bulan Ramadan kita telah melaksanakan ibadah puasa. Dengan harapan ibadah puasa itu diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya sesuai dengan janjinya. Ketika masuk Idul Fitri, satu hal yang biasa dilakukan oleh umat Islam yaitu melaksanakan halal bil halal. Halal bil halal bukanlah suatu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan istilah halal bil halal hanya ada dalam kamus Indonesia. Yang intinya dalam pelaksanaan itu adalah silaturahim. Kita membicarakan halal bil halal itu dalam konteks silaturahim. Seorang muslim dituntut agar menjaga silaturahim. Itu hubungan kekerabatan dengan saudara kita, termasuk juga kekerabatan dengan kerabat kita yang jauh atau juga dengan tetangga. Intinya jangan sampai silaturahim itu putus. Surat Muhammad ayat 22 dan 23 Allah berfirman, "Wa hal asaitum in tallaitum in tufsidu fil ard." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa? Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Sebuah kecenderungan kalau orang punya kekuasaan itu dia akan bertindak bersikap arogan, membuat kerusakan. Apakah kerusakan itu dalam bentuk material atau juga dari segi moral? Ketika dia punya kekuasaan, yang kekuasaan tadi tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Wa tuqatti'u arhamakum, dan juga kamu akan memutuskan silaturahim. Sebuah kebiasaan watak negatif manusia, kalau dia sudah berkuasa itu keluarganya, kerabatnya tidak terperhatikan. Dia akan lebih dekat dengan kolega-koleganya, pendukung-pendukungnya, simpatisannya. Ini sebuah kecenderungan yang terjadi. Ini yang dipertanyakan oleh Allah. Ketika kamu berkuasa, apakah kamu akan membuat kerusakan dan akan memutuskan silaturahim dengan kerabatmu? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah yang akan dilaknat oleh Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Jadi kalau sampai terjadi seorang penguasa, orang yang memiliki jabatan, memiliki pengaruh, dia akhirnya membuat kerusakan di muka bumi, memutuskan silaturahim, maka akan mendapat laknat Allah. Ini berbahaya. Nah, pada seorang muslim itu dituntut untuk menjaga silaturahim. Sebagaimana An-Nisa ayat 1 Allah berfirman,
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullazi tasaaluna bihi wal arham wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah silaturahim, hubungan silaturahim. Nah, ini tuntutan oleh Allah kepada manusia, terutama orang beriman. Bahkan Allah mengatakan, ya ayuhan nas, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan daripadanya istri-istri. Nah, itu semua dijaga silaturahim, jangan sampai diputuskan. Nah, di Idul Fitri biasa kita melakukan silaturahim. Kalau dari segi tradisi ada namanya halal bihalal. Silaturahim itu memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, silaturahim itu merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya. Jadi kalau orang menyatakan beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah menjaga silaturahim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini merupakan keimanan. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah dan hari akhir, dan konsekuensi iman itu adalah diantaranya adalah menjaga silaturahim. Jadi nggak bisa dilepaskan iman itu dengan keinginan untuk menjalin silaturahim. Yang kedua, silaturahim itu adalah penyebab bertambah umur dan luasnya rezeki. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya, kita semuanya ingin agar rezeki kita luas, bertambah, dan tak ada satupun orang yang ingin agar umurnya itu singkat. Semuanya ingin umurnya itu panjang. Nah, di antara usaha itu adalah silaturahim. Nah, silaturahim itu akan menambah rezeki dalam aspek lain lah. Mungkin karena pergaulan kita baik sehingga mendapat proyek-proyek, ya, atau rezeki dalam bentuk lain. Karena rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu bagian terkecil dari rezeki. Rezeki itu lebih luas maknanya. Begitu juga tentang usia. Usia akan panjang kalau menjalin silaturahim. Mana usia panjang itu luas juga maknanya. Ada orang yang sudah meninggal tapi jasa-jasanya, karyanya dikenang juga orang. Itu namanya umur yang panjang. Walaupun sedikit umurnya hidup dunia, tapi kebaikan-kebaikannya banyak dan menghasilkan karya. Termasuk sedekah jariyah juga merupakan wujud daripada usia yang panjang. Ini yang kedua. Yang ketiga, silaturahim itu menyebabkan adanya hubungan Allah bagi orang yang menyambungnya. Jadi kesertaan Allah itu ada, ya, bagi orang yang mau menyambung silaturahim. Ada itu kesertaan Allah, dan Allah menjaga orang yang ingin menyambung silaturahim itu. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hingga apabila dia telah selesai dari penciptaan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Allah berfirman, benar, apakah engkau ridho bahwa aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, bahkan dia berfirman, itulah untukmu. Jadi begitu peran Allah, ya, kepada orang yang senantiasa menjaga silaturahim. Ada keterlibatan Allah di sana, ada kesertaan Allah di sana. Yang keempat, orang yang menjalin silaturahim itu
akan selalu dia berhubungan dengan Allah. Rasulullah bersabda, silaturahim itu tergantung di singgasana Allah. Seraya berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Begitu keterlibatan Allah ya pada orang yang menjalin silaturahim. Kelima, silaturahim itu merupakan salah satu penyebab utama masuk ke dalam surga. Pintu-pintu surga itu banyak ya yang bisa dilalui dengan amal-amal yang kita lakukan. Bahkan di dalam surga itu ada namanya pintu Royan. Itu pintu yang dikhususkan kepada orang yang berpuasa. Nah, bukan kita yang rindu dengan surga, tapi surga itu yang rindu dengan orang yang berpuasa, sehingga dia ingin memanggil orang-orang berpuasa itu untuk masuk ke pintu Ar-Rayyan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Maka Nabi menjawab, yang pertama, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama, menyembah Allah. Ya, seorang mukmin itu dituntut untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah. Tapi tidak sebatas menyembah saja, namun juga menjaga penyembahan itu jangan sampai melakukan syirik. Ya bunayya, kata Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kau syirikatkan Allah, karena syirik itu kezaliman yang besar. Menyembah Allah, yang kedua tidak melakukan syirik, tidak mensyirikatkannya. Kemudian mendirikan salat, dan keempat menunaikan zakat, dan yang kelima menyambung tali silaturahim. Jadi ini beberapa hal ya, poin-poin yang akan membawa seseorang itu ke dalam surga, memasukkannya ke dalam surga. Menyembah Allah, tidak syirik, mendirikan salat,